Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Latifatu Tasi'ah. Hikmah yang ke-9 tentang ayat Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka semua para istri ibaratnya baju buat kamu hai suami. Kamu hai para suami ibaratnya juga baju bagi para istri, baju saling menutupi ya. Ojo malah saling membuka aib. Baju saling melindungi dan tentu baju menghangatkan saat dingin, mengademkan saat panas. Nah, seyogjanya peran suami istri juga seperti itu. Cukup dibahasakan dengan kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Abbarul maula jalla wa ala, abbar telah mengistilahkan, mentakbir Sopo al-Maula, Allah Sang Maha Pelindung, Jalla wa'ala, Dia Maha Agung dan Maha Luhur. Anil mubasyaratil jinsiyah, mengistilahkan tentang al-mubasyarah al-jinsiyah, pemenuhan hasrat biologis, allati takunu bainaz zawjaini, yang mana itu terjadi antara suami istri, bitakbirin samin latifin, dengan suatu pengungkapan pengistilahan yang sangat mulia, latifin yang lembut banget. Quran itu dalam membahasakan begitu-begitu enggak vulgar ya, menjaga kepantasan, menghindari kalimat-kalimat jorok, menghindari hal-hal yang saru dalam bahasa Jawa. Apa saru? Ya saru, enggak pantas. Quran itu seperti itu. Lita'li minal adab, tujuannya untuk mengajarkan kepada kita tentang tata krama. Tata krama itu bertutur kata yang halus, kromo inggil, bersikap yang santun, sopan. Kenapa? Agar tidak menyinggung orang lain, agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak menimbulkan luka di hati orang lain, enggak peka dalam telinga, itu loh. Nah, kalau dai tutur katanya lemah lembut, enggak menyinggung orang lain, maka yang mendengarkan juga lego, gak loro hati. Ketika yang mendengarkan lego, gak loro hati, maka sangat mungkin materi dakwah itu terserap, diterima dengan baik, masuk ke dalam hati. Beda banget dengan mubalek yang kasar, ngamuan, misuan, ngilokne. Ya mungkin secara materi benar, tapi kalau cara memasukkan materi ke telinga dan hati para mustami' dengan bahasa yang kasar, si mustami' malah tersinggung, si mustami' malah sakit hati. Pandai-pandailah bijaksana seperti dokter, ada obat manjur banget tapi pahit. Maka dokter enggak kurang akal dimasukkan ke dalam kapsul, yang kapsulnya dileleti madu, pahit tapi rasanya manis, dan akhirnya obat itu bisa diterima dengan baik. Itu loh perlu nih bertata krama. Lalu ketika si kiai mubalek dengan jamaahnya enggak ada yang tersinggung, enggak ada yang sakit hati, maka hubungan antara umat dengan ulama juga baik-baik saja. Dengan adanya hubungan yang baik-baik saja, insya Allah umat tetap kerasan dengan kiai yang ahlus sunnah wal jamaah itu. Kalau kiainya kereng, ngamuan, kasar,
Khawatir si umat yang awam nggak kerasan dengan kiai yang ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya mereka lari kepada ustadz lain di luar ahlus sunnah wal jamaah. Gara-gara kiainya terlalu kasar. Eman, jaga akidah dengan akhlak. Jaga akidah dengan adab, dengan tata krama, kelembutan tutur kata, kelembutan perilaku, yang itu muncul dari kelembutan hati, kepekaan rasa. Terus ketika umat dengan kiai, nggak ada yang sakit hati, plong, enak, mereka wiritan juga enak, mereka tahajudan juga enak, mereka zikir, sholat, khusyuk juga enak, nggak terganggu perasaan panas, nggak terganggu hati panas, nggak terganggu hubungan yang panas. Jadi enak kabeh, dakwah lancar, interaksi antar manusia baik-baik saja, akidah terjaga, sholat juga bisa khusyuk, niku barokai bertata krama. Intinya tata krama itu kepekaan rasa. Sekiranya tutur kata seperti itu membuat kamu tersinggung, maka jangan bertutur kata seperti itu kepada orang lain. Sekiranya sikap seperti itu kamu merasa kurang dihormati, maka jangan bersikap seperti itu kepada orang lain. Orang lain juga merasa kurang dihormati. Sekiranya sikap tutur kata seperti itu tidak melegakan kamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Khawatir orang lain juga enggak lego dari sikap dan tutur kata sampean. Jadi bersikap, bertutur kata, berperilaku sangat njogo rasa, berangkat dari kepekaan rasa. Dan itulah hakikat iman itu ketika ada rasa. Khawatir salah didik besok dihisab. Khawatir ngelarani didik besok dihisab. Dan Quran itu kebaikan sedebu pun ada pahalanya, kejelekan kejahatan sedebu pun juga ada dosanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sehingga orang begini kita semua mesti menjaga perilaku, khawatir ngelarani wong meskipun hanya sedebu. Kayak besok ada mutolabah, besok jangan-jangan dituntut di akhirat. Nah, maka saling menjaga rasa, ono rasa di dalam hati, rasa kepekaan rasa, itu tondo kalau kita itu iman. Dalam syair itu dikatakan, kelawan Allah kang moho suci, kudu rangkulan rinolan wangi, titirakati diriya, zikir lan sulo jangan tilali, lan sulo zikir thariqah baiat riyadhah poso tirakatan dilakoni kabeh untuk menghidupkan hati, menghidupkan rasa. Hati kalau sudah hidup kelingan pengiran, kelingan akhirat, kelingan hisab, wedi dihisab, wedi dituntut, sehingga dengan begitu kepada siapapun dia hati njogo rasa, tepo seliro, njogo perasaan, dia enggak ingin tersinggung, juga enggak ingin menyinggung. Kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja ngasiya, iku sunnahe Rasul kang Nabi Muhammad panutan
Nabi Muhammad uripe ayem rumangsa aman. Lha niku gak duwe musuh, gak tau ngelarani wong, gak dilarani wong, nang dia uripe aman, ayem. Gak merasa terancam, gak takut kepada Allah, gak takut wong ora salah. Arep mati ora wedi, siapa dia mati? Wong gak punya salah. Neng padha-padha menungso aman-aman mawon. Wong gak punya salah. Uripe ayem rumangsa aman. Tununge rasa tandha yen. Nah, duwe rasa apa? Kang nglarani wong, kuwatir dihisab, ya tunggalan. Itulah sebetulnya indikator iman yang luar biasa. Ono rasa, hatinya hidup. Ojo ndoa blek sakarepku to, hak asasi sembar. Wong-wong sing kalah-kalahan kadang ya tak wuruki nakal. Nang perumahan mbok yo tangga lek kate mbanguni izin lingkungan, musyawarah yang baik. Anu kula badhe bangun lantai 5, mepet pres keranten ngeten-ngeten. Nggo tanggane ngapunten menawi dipepet pres mboten enten gang ke belakang. Kalau enggak ada gang ke belakang, tanah belakang enggak punya akses jalan. Ya napa jenengan maringi 1 meter, kula maringi 1 meter, ono gang 2 meter sepeda iso mlebu. Mestinya kan musyawarah ngono. Cek padha enake. Besok-besok cek anakmu, cek anakku, cek putumu, cek putuku. Kate gawe omah ning mburi sik ono dalan. Nek sampean mepet tak pepet terus piye? Ya. Kadang-kadang enggak perlu asasi. Pancet ae dibangun mepet wis enggak peduli dengan suara tetangga. Enggak peduli dengan usulan tetangga. Mari dibangun 5 lantai mepet-pet. Nah, terus pundi kiai? Wis sampean duduk nggawe kolam lele ning tanahmu. Tanahmu kan mepet kono. Mepet duduk kolam lele 5 meter jerone. Golek bengok-bengok kono jugruk ya. Iki kok diduduk lapo hak asasi tanah-tanahku dhewe. Lah kono ya ora kena dijak musyawarah jerene tanah-tanahku dhewe. Nek saiki sampean yo ngono ae, hak asasi tanah-tanahku dhewe kate lapo sampean. Ngono iki lho, oleh-oleh. Padha-padha enggak ngemong rasa. Ya. Jadi koyok-koyok hati itu enggak peka, enggak hidup. Pertanda kalau dia rapate iman. Wong munafik ndablek ngono kuwi. Dununge rasa tandha yen iman. Sabar narimo najan pas-pasan. Ada potensi hidupnya hati jenenge rasa peka. Lek ana rasa diasah terus, jak wirid, jak zikir, jak poso, sering keluwen, sering melek, suwe-suwe iso krasa. Rasa krasa. Terus lama-lama iso rumangsa. Aku kawula, aku menungso, aku saiki urip, besok mati, besok dihisab. Terus aku saiki dadi wong tuwa, lek aku kaya ngene besok anak putuku piye? Lek aku dolim nang wong, besok anak putuku di dolimi wong, lek aku dadi atasan saenake ning bawahan. Besok aku tuwek pensiun, ganti putuku sing dadi bawahan. Orang yang dulu bawahan saya ganti menjadi atasan, terus ya apa lek didolimi. Duh, rumangsa. Krasa terus rumangsa. Rasa, krasa, terus rumangsa. Sopo? Lama-lama bersikap itu senantiasa terukur, proporsional. Ojo nglarani wong sampeyan yo gak gelem dilarani.
Apa nuwe? Iku jenenge ngrumangsani. Rasa, krasa, rumangsa terus ngrumangsani. Nah, ngrumangsani. Ya ngrumangsani kok sing kula terangne wau. Napa niku man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenapa perlu adab, kenapa perlu akhlak, antara lain niku sedaya. Dan rata-rata kalau ulama itu semakin tinggi derajatnya, semakin alim, semakin sufi, itu rata-rata mereka juga para sastrawan unggul. Sastrawan itu orang yang dalam bertutur kata sangat lembut, enggak vulgar, enggak sarkasme, enggak pakai sikap yang sadisme, lembut gitu. Itu tadi berangkat dari hati yang sangat lembut, peka, perasa, dia tahu radarnya itu main bahwa diksi memilih kata seperti ini bisa menyinggung orang lain. Maka dia pun juga menghindari diksi pemilihan kata seperti itu. Sehingga bahasanya enak. Mbah Bisri Mustafa nulis Mitra Sejati. Diwaca enak. Gitu loh. Rata-rata mereka sastrawan. Ulama yang bukan hanya fikih, tapi tasawuf, zikir, tirakat, olah rasanya luar biasa. Itu biasanya terus mereka juga menjadi sastrawan. Punya sastrawan itu sehari-hari dalam bertutur kata secara lisan, dalam bersikap secara fisik, secara perbuatan, benar-benar njogo rasa orang lain. Nyun sewu, tuku jajan sing enak-enak, sekirane malih tanggane malih kepingin, dia enggak mau kecuali rada akeh pisan tanggane diparingi njogo rasa. Nyun sewu malih boncengan bermesraan di jalan umum mboten purun. Kenapa? Di sana ada sekian banyak joko sing durung payu rabi. Dan bisa jadi calonmu atau istrimu itu orang dulu mantannya orang lain. Betapa teriris-irisnya hati orang itu. Ya, ibarat ditusuk sembilu katanya. Ketika orang yang dia cintai ternyata sekarang menjadi milikmu dan zaman pamer-pamer nih kemesraan di depan dia. Kecik enggak njogo, cek enggak denger. Maka dalam Islam bermesraan cukup di dalam kamar. Enggak perlu dipamer-pamerkan di depan umum. Ngerti ya? Njogo rasa. Kepingin ngimami dengan surat yang panjang. Tahu-tahu lagi maca surat, krungu bayi nangis. Nabi langsung berpindah ke surat pendek, inna a'tayna lah. Setelah sholat secepatnya andang salam, Nabi kok sholatnya dipercepat lanopo. Saya tadi dengar tangisan bayi, khawatir kalau saya pakai surat panjang ibu enggak enak. Itu loh, dalam berhablum minallah, Nabi masih ada hablum minannas. Kadang kita itu ekstrim, takbir, enggak jogo tonggo, enggak jogo muslim, non-muslim. Bahwa kalimat itu, sikap itu membuat orang lain terancam, ketakutan, gak urus. Mosok yang ngono Islam itu. Ngerti ya? Saling menjaga lah. Makanya Nabi itu halus banget. Apa sih muslim yang sempurna itu? Muslim yang sempurna itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna orang yang benar-benar bisa menjaga lisan, menjaga tangannya, perilakunya, sehingga tidak sampai menyakiti, menyinggung, merugikan orang lain. Itu muslim yang sempurna. Iman yang sempurna kayak apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
Orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu orang mukmin yang akhlaknya paling baik, adab tata keramanya paling baik. Kan itu tadi enggak menyinggung, enggak menyakiti orang lain, menghormati orang lain. Nah, kayak begitu itu. Terus didasarkan pada ukhuwah, paseduluran. Neng podo Islame dulur loh Mas. Ibaratnya satu jasad, satu tubuh. Mesti ada saling sukarasa, sukacita, nafroh li farohihim, wa nahzan li khuznihim. Kita ikut bergembira ketika teman yang lain bergembira. Kita ikut bersedih ketika orang lain bersedih. Sama bandingkan dengan orang munafik. Meskipun orang munafik itu zahirnya ustadz, zahirnya kiai. Di pondok misalnya ada ustadz yang alim banget, sering dipercaya kiai, tapi ternyata mentalnya munafik. Agresif, ambisius, kepingin merebut jabatan, kepingin merebut posisi kiai. Kiai loro, santri murid sing temenanan nangis. Ya Allah, mbah yai jenengan warasaken ya Allah. Nek mbah yai sedo sinten sing bimbing kula ya Allah. Nek mbah yai sedo sinten sing kula tawasuli ya Allah, ya Allah. Ya. Nangis tenan. Nah, sing ustad sebetulnya secara zahir jadi kepercayaan alim. Tapi ternyata munafik punya agenda sendiri. Ada udang di balik batu. Begitu mbah yai ini loro, muga-muga mati. Ngerti ini kan, seweneng dek mbah yai ini loro. Nah, mari ini mbah yai mati, punya ini tak rapi. Aku sing dadi kiai mari ini. Bagi dia mbah yai loro kesempatan. Halo. Nah, sungguh-sungguh perilaku bukan perilaku mukmin yang seharusnya sesama mukmin itu kayak satu tubuh. Bagian yang ini sakit, bagian yang lain ikut merasakan sakit. Bagian yang ini seneng, yang lain ikut seneng. Lah ini mbah yai ini loro lo malah seneng. Mbah yai ini mati, tambah seneng. Nah, itu betapa jahatnya munafik itu. Li ta'liminal adab fil umur, mengajarkan kepada kita tentang adab tata krama, kelembutan hati yang diekspresikan, dimanifestasikan dalam kelembutan tutur kata dan halusnya sikap. Allati tata'allaqu bin nisa, yang mana fil umur dalam berbagai perkara yang berhubungan dengan kaum perempuan, tidak dibahasakan dengan vulgar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ibarat pakaian buat kamu dan kamu juga ibarat pakaian buat mereka. Mengungkapkan rasa cinta itu kalau langsung I love you itu menunjukkan betapa tidak terdidiknya si anak itu. Enggak berperadaban, enggak punya kelembutan rasa. Itu. Jadi enggak tahu dia kalau itu peka dalam telinga. Padahal andai pada saat orang itu ulang tahun, lalu zaman kirim BA, sekuntum bunga mawar gitu, diikat opo dikirimkan ke sana. Ning semoga panjang umur ning barokah. Pakai ngono tok lho, kalau sama-sama kroso itu wis ngerti, ngapain terlalu vulgar, I love you, ana uhibbuk. Ketoro banget kalau enggak berperadaban. Enggak berperadaban itu tadi enggak punya kepekaan
rasa. Zaman sowan nang ngene calon maratuwa. Terus calone zaman niku ketika ditimbali ndingklu ndredeg. Zaman yo ndredeg pisan. Itu sudah cukup. Ada getaran itu cukup bahwa ada rasa cinta dalam dirimu juga dia. Enggak perlu terus sampeyan iki sakjane seneng aku ora. Piye sampeyan iki jawaban saiki seneng ora? Ya mesti ra jawab, Mas. Cek gak ndengeri sampeyan niku. Perawan ning keluarga dalem sangat terhormat. Tetap dituntut menjawab, seneng ora? Ya. Cek gak duweni toto krama. Mengajarkan tata krama pada kita dalam berbagai urusan yang menyangkut perempuan. Fattabiru ala tariqatil isti'arah. Ungkapan pengistilahan di sini itu dengan uslub gaya bahasa isti'arah. Isti'arah itu meminjam kata. Wal muradu yang dimaksud saling menjadi pakaian itu istimalu ba'dihim ala ba'din, bahwa sebagian dari suami istri itu saling menutupi, saling melindungi, ngurungkepi terhadap yang lain. Itu bukan 5 ya, mestinya kama ya. Kama tastamilul malabisu alal ajsam. Kama. Sebagaimana baju-baju juga nutupi, ngurungkepi tubuh manusia. Qala al-Imam Imam Fakhr Razi dawuh, lamma kana ar-rajulu wal mar'ah ya'taniqan. Ketika suami istri saling berpelukan, fayadummu kullu wahidin minhuma jismahu ila jismi sahibih, sehingga masing-masing dari suami istri itu fisiknya merangkul yang lain, hatta yasiro kullu wahidin minhuma li sahibi kastaubi alladhi yalbasuh, sehingga masing-masing dari suami dan istri itu terhadap yang lain menjadi seperti baju yang dikenakannya, baju yang dia pakai. Karena itulah summiya, maka dinamakan kullu wahidin, masing-masing orang, minhuma dari suami dan istri, dinamakan apa? Libasan, pakaian. Al-Latifatul Asyirah, hikmah yang ke-10 tentang firman Allah, boleh makan minum dalam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Quran membahasakannya sampai keluar fajar itu, sampai sekiranya kamu masuk kamar, benang yang putih mana, benang yang hitam mana itu bisa kelihatan. Sing wong ora ngerti ngono temenan. Jadi sik sahur, sik kurung adzan pancet sahur. Oh Mas, bola iku lu durung ketara. Endi sing putih, endi sing ireng, cek enggak denger. Yang dimaksud sampai kelihatan benang putih dari benang yang hitam, maksudnya itu terbit fajar. Hanya pancen ono wong sing itu tadi enggak batik ngerti, kepingin menyampaikan rasa cinta nang ngene Blitar kono, atau wong Blitar terus matur, alhamdulillah masya Allah dalam temriki kerasan sangat. Kulo hawane cocok temriki niki. Situasi niki cocok, toyone nggih cocok sae. Budaya perilaku kali sekitar masyarakat sekitar kulo nggih cocok sangat. Mau diparingi daharan, meskipun sederhana, damel tewel, masya Allah. Bumbunya cocok sangat. Itu sebetulnya aku cocok karo bocah kuwi lho, ngono lho.
Dadak ra ngerti, mulai dikawani jangan tewel sak. Zaman apa nih? Lenjenengan tirose cocok. Repot ini. Cek enggak dengeri. Wong ngene iku kadang yo ono. Lelek ngono temenan ya konyol, wong Quran itu banyak kata-kata kiasan. Banyak kata-kata majas itu banyak. Enggak bisa dipahami letterlek. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Bertanyalah kepada kampung yang mana kita lewat tadi. Bertanya pada kampung itu piye? Wahai kampung, saya bertanya mosok yung. Bertanya pada penduduk kampung, takon nang ngene wonge. Hanya Quran membahasakannya langsung bertanyalah ke kampung sebelah. Dalam bahasa sehari-hari juga biasa. Takon ning desa kono lho. Qauluhu ya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Boleh makan minum di bulan Ramadan sampai tampak dengan jelas bagimu mana benang yang putih, mana benang yang hitam. Nah, minal fajri yakni terbit fajar. Qala Syarif Ar-Radhi, hadi isti'aratun ajibah. Imam Asy-Syarif Ar-Radhi mengatakan ini sungguh bahasa kiasan yang sangat mentakjubkan, luar biasa. Wal muradu biha hatta yatabayyana bayadu subhi min sawatil lail. Yang dimaksud dengan istilah ayat itu adalah boleh makan minum di bulan Ramadan sampai tampak jelas padangnya fajar terpisah dari gelapnya malam. Wal khaytani huna majazun. Nah, dua-duanya diistilahkan benang putih, benang hitam itu sekedar majas, kiasan ora temenanan. Wa innama syabbaha bidzalika li'anna bayadus subhi yakunu fi awwali tulu'ihi musyriqan khafiyan. Alasan Allah mentasbih menserupakan keluarnya fajar dengan benang karena padangnya fajar awal mula terbitnya itu musyrifan apa musyrikon? Fa apa qaf? Awal terbitnya fajar itu musyrikon, mengkilat, mencorong, khafian samar-samar. Wa yakunu sawatul laili munqadiyan, dan gelapnya malam semakin menghilang, semakin menghilang pelan-pelan, muwalian berpaling. Fahuma jami'an dha'ifan. Awal terbitnya fajar, dua-duanya masih lemah. Padangnya fajar yo masih lemah, remeng-remeng, sementara gelapnya malam semakin ngerapate gelap. Nah, titik temu sing bengi wis rapatek peteng nemen awane ya durung padang itu dibahasakan dengan tampak jelas mana benang yang putih, mana benang yang hitam. Illa anna hadza yazdadu intisharon, hanya saja bedanya yang fajar semakin bertambah meluas, sinarnya menyebar kemana-mana. Wahada, sedangkan gelapnya malam yazdadu istiraron, gelapnya lama-lama semakin tersembunyi, semakin tertutup, semakin menghilang. Ruwiya annahu lamma nazalatil ayatu, diriwayatkan ketika ayat ini turun, qala mengucap si Adi bin Hatim. Nah, mbiyen yo ana wong Arab rada pekok ngene. Ya. Saiki barang ya sik ana sing rada
Jadi memahami ayat apa adanya. Biyen begitu turun ayat ini, ono orang namanya Adi bin Hatim, akhadtu iqalain. Saya mengambil 2 ikat, abyad wa aswad. 2 ikat itu, satu putih, satu hitam. Faja'altuhuma tahta wisadati. Aku taruh 2 ikat putih dan hitam itu di bawah bantal saya. Wa kuntu aku minal lail, dan aku bangun malam, tak delok durung ketara iki, rong kena dibedakne ireng karo putih. Wo berarti sik mangan. Sik oleh mangan, sik sahur ae. Fa'uduru ilaihi mamsnya. Akeh tulisan salah. Fa'uduru ilaihi lalu aku melihat 2 ikat putih dengan hitam itu. Falam yatabayyan li al-abyad minal aswad. Nah, belum bisa dibedakan mana yang putih, mana yang hitam. Falamma asbahtu ghadaitu ila Rasulillah. Ketika masuk di waktu pagi, aku sowan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, lalu aku kabarkan kepada Nabi. Wa dalu kula ngeten Nabi. Kula nggawa ya petali ireng karo putih, kula damel tilem teng kamar, kula salap nisor bantal. Oh, durung ketara berarti seoleh mangan. Nabi langsung guyu, kok cek pekoke semene. Padahal Nabi langsung tertawa. Faqala innaka ala aridul qafa. Sungguh kamu itu benar-benar gede citoke. Artinya ora gampang ngeh. Suwe pahami apa lek saiki. Suwe lodinge, munyere gak loding-loding kene. Telmina. Kok niku cek telmine. Innama dzalika bayadun nahar, sungguh yang dimaksud dengan benang putih itu terangnya siang hari, wasawatul lail, gelapnya malam. Al-ahkam asyariyah. Niki para rawuh, para jamaah, Islam yang sebenarnya mesti menyapa akal sehingga dalilnya harus sahih, logikanya mateng, analisanya akurat, valid, ilmiah, enggak bisa tidak. Dan kita butuh itu karena butuh meyakinkan diri, juga meyakinkan orang lain. Tapi enggak hanya menyapa akal Quran itu, enggak hanya menyapa akal hadis itu, juga menyapa rasa. Ya, ilmiah banget, tapi dibahasakan dengan bahasa yang kasar, enggak enak juga rasanya. Jadi enggak cukup menyapa akal, tapi juga menyapa rasa. Itu semua dalam rangka mengendalikan nyuwun sewu karsa. Wong iku lek seurip duwe kersa. Jangankan sing nom-noman tuweke pengen rabine. Umur 70 iki ya pengen rabi karo cah umur 19 kan ono. Selama masih ada hidup, kersa itu ada. Keinginan, hasrat, ambisi, serakah, itu gak mati-mati. Kata Nabi, orang itu mau tuwek kayak apapun, sudah punya harta, emas sak gudang, ya pengen 2 gudang. Duwe emas 2 gudang, ya pengen 3 gudang. Orang mandek-mandek, lek durung didublak lemah. Wala yamla'u fahu illa turab. Gak mandek-mandek, lek durung cangkeme didublak lemah alias mate. Bongko. Tetap ada yang namanya karsa, pengen macem-macem. Kadang wis umur 75 sik pengen nyalon DPR. Wis kate mampu lemah itu. Itulah menungso, enggak bisa dipungkiri. Nah, perlunya hati nurani yang diasah terus dengan dzikir, dengan ilmu.
Terus ini diasah dengan, dikuatkan dengan dalil Quran maupun sunnah. Dalam rangka supaya bisa mengendalikan momong karsa. Jatuhnya ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Dibunuh sama sekali keinginan manusia, maka enggak akan ada kemajuan, enggak ada progres. Tapi dibiarkan liar, jadi progresivisme, akhirnya juga kehilangan nilai, kehilangan akidah, kehilangan keimanan, kehilangan jati diri sebagai manusia. Malah kayak wedhus, kayak bedes, kayak macan, kayak kire. Saling menerkam. Sangat suci, enggak punya kerso, enggak punya keinginan, enggak mungkin. Atau membiarkan liar kersone, terus serakah kemana-mana, itu juga bukan manusia. Manusia bukan homo homini lupus. Manusia juga bukan hanya sekedar homo sacra ras homini. Apa itu mas? Manungsa itu gabungan dari semua. Pun, nah ini NU Ahlus Sunnah Jamaah tetap saja menjaga keseimbangan. Islam bagi NU ya Islamnya Rasulullah, komprehensif, lengkap, 3 aspek, 3 dimensi dijaga secara seimbang. Dalam ngomong rasa tetap pakai logika, dalam menuruti logika supaya valid, akurat, ilmiah, tetap pakai rasa. Dan tentu sebagai manusia tetap punya keinginan, tapi keinginan yang luhur. Mas kepengin punya anak, pengen. Kenapa? Kelak kalau saya mati biar ketakmiran ada yang melanjut. Kelak kalau saya mati pondok ini ada yang melanjut. Kelak kalau saya mati ono sing ngurusi NU. Kelak lek aku besok mati ono sing ngasuh pesantren. Saya boleh mati dakwah gak boleh mandek. Maka saya perlu ikhtiar nikah punya anak untuk itu. Jadi karsa hasrat disalurkan, tapi sejak dari niat visi misi sudah lurus. Iku jenenge ngono ya ngono, nanging ya aja ngono. Dari awal terkendali. Al-Fatihah.